Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu li umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Susilo Heri Pratama, Acuwi Taniago, Seto Haryanto Panulat, dan Rosiah Marsitoh akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah fikih, yaitu fikih muamalah yang diampu oleh Bapak Fatur Rahman Husain. Pembahasan pertama yaitu pengertian fikih muamalah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata amalah, ya amalah, ma'amalah. Artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut etimologi, kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata amalah yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Lalu pengertian fikih menurut etimologi dalam arti luas yaitu segala aturan atau hukum Allah yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial masyarakat. Dan pengertian fikih muamalah dalam arti sempit menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal atau harta benda. Jadi kesimpulannya adalah fikih muamalah sebuah aturan-aturan atau hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk mengatur dan menyelaraskan kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi baik pribadi maupun sosial masyarakat. Yang kedua adalah kaidah fikih muamalah. Uslu fi muamalati albaqatul la ayya dulla dalilun alla tahrimiha. Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maksud kaidah ini bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, atau mudharabah atau musyarakah, perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba. Selanjutnya, uslu fi aqdi ridho muta'a kidaini wana taijatuhu ma itazamahu bit ta'aqud. Hukum asal dalam transaksi adalah keridoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan. Keridoan dalam melakukan transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridoan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila terjadi apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Selanjutnya, la yajuru li ahadi ayyata sarrafa fi milki ghairihi bila idzni. Tidak seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa seizin si pemilik harta. Atas dasar kaidah ini, maka si penjual haruslah pemilik barang yang dijual atau wakil dari pemilik barang atau yang diberi wasiat atau wakilnya. Tidak ada orang lain pada barang yang dijual. Selanjutnya, libati lula yaqbalu ijazah. Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan. Akad yang batal dalam hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak. Yang terakhir, ijazatu la hiqatika lawika latis sabiqoh. Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan terlebih dahulu. Seperti telah dikemukakan kaidah nomor 3, bahwa pada dasarnya seorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
Tetapi berdasarkan kaidah di atas, apabila seseorang bertindak hukum pada harta milik orang lain dan kemudian si pemilik harta mengizinkannya, maka tindakan hukum itu menjadi sah dan orang tadi dianggap sebagai perwakilan dari si pemilik harta. Yang keenam, ila jarru wa dhamanna la yajtami'an. Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan, yaitu yang disebut dengan donan atau ganti rugi. Dalam kaidah tersebut adalah mengganti dengan barang yang sama. Apabila barang tersebut ada di pasaran atau membayar seharga barang tersebut, apabila barangnya tidak ada di pasaran. Contoh, seorang menyewa kendaraan penumpang untuk membawa keluarganya, tetapi si penyewa menggunakannya untuk membawa barang-barang yang berat yang mengakibatkan kendaraan tersebut rusak berat, maka si penyewa harus mengganti kerusakan tersebut dan tidak perlu membayar sewaannya. 7. Yaraju bizaman. Manfaat suatu barang merupakan faktor pengganti kerugian. Arti asal al-kharaj yaitu sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat benda maupun pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan buah atau binatang mengeluarkan susu, sedangkan al-doman adalah ganti rugi. Contohnya, seekor binatang dikembalikan oleh pembeli dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tadi, sebab penggunaan binatang tadi sudah menjadi hak pembeli. Selanjutnya, ngormu bayukon. Resiko itu menyertai manfaat. Maksudnya adalah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung resiko. Biaya notaris adalah tanggung jawab pembeli kecuali ada keridhaan dari penjual untuk ditanggung bersama. Demikian pula halnya seseorang yang meminjam barang, maka dia wajib mengembalikan barang dan resiko ongkos-ongkos pengembaliannya. Berbeda dengan ongkos mengangkut dan pemeliharaan barang dibebankan kepada pemilik barang. Selanjutnya, ida batalla syai'u battala ma fi dhamni. Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya. Contohnya, penjual dan pembeli telah melaksanakan akad jual beli. Si pembeli telah menerima barang dan si penjual telah menerima uang. Kemudian kedua belah pihak membatalkan jual beli tadi, maka hal pembeli terhadap barang menjadi batal dan hak penjual terhadap harga barang menjadi batal. Artinya, si pembeli harus mengembalikan barangnya dan si penjual harus mengembalikan harga barangnya. Selanjutnya, aqdu ala ayyani faqdi ala mana fihi. Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut. Objek suatu akad bisa berupa uang barang tertentu, misalnya jual beli, dan bisa pula berupa manfaat suatu barang seperti sewa menyewa. Bahkan sekarang objek bisa berupa jasa seperti jasa broker. Maka pengaruh hukum dari akad yang objeknya barang atau manfaat dari barang adalah sama, dalam arti rukun dan syaratnya sama. Alama yasikhu tabbiduhu min muqdi muawadati wala yasikhu tawakid. Setiap akad muawadah yang sah diberlakukan selamanya, maka tidak sah diberlakukan sementara. Akad muawadah adalah akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban seperti jual beli. Satu pihak atau penjual berkewajiban menyerahkan barang dan berhak terhadap harga barang. Di pihak lain, yaitu pembeli, berkewajiban menyerahkan harga barang dan berhak terhadap barang yang dibelinya. Dalam akad semacam ini tidak sah apabila dibatasi waktunya, sebab akad jual beli tidak dibatasi waktunya. Apabila waktunya dibatasi, maka bukan jual beli tetapi sewa menyewa.
amru bitta sarrufi fi milki ghairi batil. Setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal. Maksud kaidah ini adalah apabila seseorang memerintahkan untuk bertransaksi terhadap milik orang lain yang dilakukannya seperti terhadap miliknya sendiri, maka hukumnya batal. Selanjutnya, ayatimutta birru asa illa biqabdi. Tidak sempurna akad tabaruk kecuali dengan penyerahan barang. Akad tabaruk adalah akad yang dilakukan demi untuk kebajikan semata seperti hibah atau hadiah. Hibah tersebut belum mengikat sampai penyerahan barangnya dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah jawazu syar'i yanafid domani. Suatu hal yang dibolehkan oleh syarak tidak dapat dijadikan objek tuntutan ganti rugi. Maksud kaidah ini adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariah baik melakukan atau meninggalkannya tidak dapat dijadikan tuntutan ganti rugi. Contohnya, si A menggali sumur di tempat miliknya sendiri, kemudian binatang tetangganya jatuh ke dalam sumur tersebut dan mati. Maka tetangga tadi tidak bisa menuntut ganti rugi kepada si A, sebab menggali sumur di tempatnya sendiri diperbolehkan oleh syariah. Al-mu'amalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup fikih muamalah yang bersumber adabiyah mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, ijab kabul. Kedua, saling meridhoi. Tiga, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak. Empat, hak dan kewajiban. Lima, kejujuran pedagang. Enam, penipuan. Tujuh, pemalsuan. Delapan, penimbunan. Sembilan, segala sesuatu yang bersumber dari panca indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya adalah al-mu'amalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang memudaratkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jual beli atau al-ba'i at-tijarah, merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang kedua, gadai al-rahan, yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syarak untuk kepercayaan suatu utang sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Yang ketiga, jaminan dan tanggungan, kafalan dan daman. Artinya menanggung atau menanggungkan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain dan bersifat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih utang. Sedangkan daman berarti menanggung hutang orang yang berhutang. Yang keempat adalah pemindahan hutang atau hiwalah, yang berarti pengalihan atau pemindahan. Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang atau pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama, baik pemindahan, pengalihan, atau dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak. Selanjutnya, yang kelima, jatuh bangkrut atau taflis, adalah seseorang yang mempunyai hutang seluruh kekayaannya habis. Yang keenam, perseroan atau pengkongsian, al-syirkah, dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut. Yang terakhir yaitu masalah-masalah seperti bunga bank
asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai fikih muamalah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Walahul muwafiq ila aqwa min thariq. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.